Shalom. Shalom kepada semua sidang jemaat sekalian. Selamat pagi dan selamat kita beribadah bersama menerusi live streaming ini. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat memperingati hari kesengsaraan Yesus Kristus pada hari ini. Di mana hari ini 10 hari bulan April, di mana kita memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur walaupun kita tidak dapat datang beribadah ke gereja seperti biasa, bagaimanapun kita masih boleh beribadah dimanapun kita berada, dan malah kita boleh mendengar firman Tuhan yang berbicara berkaitan dengan hari kesengsaraan Yesus. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kami punya kesempatan seperti ini boleh mendengar firman Tuhan menerusi media ini. Kami bersyukur kami masih hidup dan berkesempatan memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan menerusi media ini. Kami berdoa Tuhan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Biar kami mengerti firman-Mu hanya oleh karena pertolongan Roh-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan juga kami yang mendengar, biarlah sama-sama diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya jemaat sekalian, mari kita bersama melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diambil dari Matius 26. Kita baca dari ayat yang ke-36 sampai dengan ayat 46. Sekali lagi saya ulang bagi kita yang masih mencarinya. Ya, firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, saya tidak akan membacanya, tapi saya sorkan semua sedang jemaat boleh membaca bagian ini agar kita mendapat gambaran yang lengkap mengenai cerita ini. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelum bagian yang kita baca, Yesus telah berulang-ulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya tentang apa yang bakal terjadi mengenai kesengsaraan dan kematiannya. Dia ingin mempersiapkan murid-muridnya agar mereka tahu apa yang bakal terjadi dan mereka tetap kuat apabila apa yang dia beritahu ini sudah atau sedang terjadi. Nah, bagian yang kita baca ini merupakan saat di mana penderitaan Yesus sudah bermula, ya. Dan kita melihat di dalam bagian ini, kita melihat bahwa Yesus tidak pernah, sama sekali tidak pernah berkelakuan atau dalam keadaan yang seperti dia yang kita lihat di dalam petikan pembacaan ini. Ya, baik dari kelahirannya sampai dia mulai melayani sampai bagian ini, dan tiba-tiba kita melihat satu perubahan di mana Yesus di dalam keadaan yang dikatakan sangat-sangat takut, ya. Dia di dalam keadaan yang sangat-sangat takut. Itu kita boleh lihat di dalam ayat Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Ya, Lukas 22 ayat 44 dia katakan,
Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita tidak pernah melihat Yesus begitu takut. Sekalipun dia berdepan dengan apa sekalipun, kita tidak pernah melihat dia takut. Baik ketika dia berdepan dengan orang yang kerasukan, baik ketika dia berdepan dengan danau yang bergelora, baik ketika dia berdepan dengan pemimpin-pemimpin agama. Dia begitu kuat, begitu tough, dan tidak ada kelihatan sedikit pun gentar. Tetapi bagian ini kita melihat di mana dikatakan oleh Alkitab bahwa ia atau Yesus itu sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan. Ya. Karena dia sangat tahu apa yang bakal terjadi. Dan dia tahu bahwa itulah misinya, datang ke dunia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi Yesus memang sudah tahu misinya datang ke dunia adalah untuk mati bagi umat manusia. Dan bagian yang kita baca ini adalah saat-saat yang sudah dekat, ya, dekat dengan hari masa di mana Yesus akan menyempurnakan misinya dan dia sengsara dan mati di atas kayu salib. Dan dikatakan dia sangat-sangat takut. Malah dikatakan dalam ayat yang sama yang baru kita baca, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menggambarkan satu keadaan depresi, tekanan yang sangat berat dan luar biasa. Kita bersyukur karena Yesus Tuhan kita, ketika dia menjadi manusia, dia mengalami semuanya ini. Dan sehingga dia sangat mengerti apa yang kita alami sebagai manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bagian ini ya, kita akan belajar dari satu sudut ya. Karena Yesus adalah teladan bagi kita dalam semua hal. Dan untuk bagian ini dan kali ini saya ingin bercakap satu tema, yaitu teladan Yesus dalam menghadapi tekanan. Teladan Yesus ketika dia menghadapi tekanan yang berat. Dalam arti kata kita melihat bagaimana Yesus menghadapi tekanan, depresi, dan keadaan yang sangat menakutkan itu. Sebab saya percaya apa yang dialami oleh Yesus dan apa yang dia lakukan merupakan hal-hal yang dapat kita pelajari untuk menjadi contoh bagi kita. Termasuk di dalam situasi sekarang ini, kita sudah terus di dalam perintah kawalan pergerakan. Saya percaya ada bermacam-macam keadaan yang sukar, yang pahit, yang mencabar yang kita alami. Dan saya percaya ini adalah masa yang sesuai untuk kita belajar bagaimana Yesus menghadapi tekanan yang berat, agar kita dapat mempelajarinya dan kita juga dikuatkan untuk melalui saat-saat seperti ini. Nah, ada beberapa perkara yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang kita dapat belajar ialah Yesus memiliki orang yang rapat dengan dia. Yesus memiliki orang-orang yang rapat dengan dia. Nah, Yesus punya ramai pengikut. Dan Yesus juga mempunyai 70 murid. Yang kita boleh lihat itu di dalam petikan yang lain.
Dan selain itu, Yesus juga mempunyai 12 rasul. Tetapi di dalam dia mempunyai ramai pengikut, 12 rasul, hanya 3 orang yang begitu rapat dengan dia. Mereka itu adalah rasul-rasul, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Inilah 3 orang yang memiliki hubungan yang lebih dekat, lebih rapat dengan Yesus. Dan saya percaya Yesus sengaja memilih mereka lebih dekat dengan dia. Di mana kita melihat dalam petikan lain, ketika Yesus membawa ketiga orang ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita ingat dia pernah bawa ke atas sebuah gunung untuk berdoa. Dia ada 12 rasul, dia tidak bawa yang lain. Dia hanya bawa 3 orang. Mereka inilah yang orang yang sangat dekat dengan dia. Dan begitu juga ketika cerita yang kita baca di Taman Getsemani ini, dia ada 12 rasul. Satu rasul itu Yudas Iskariot yang sedang berhubungan dengan para pemimpin agama dan askar-askar Romawi untuk dia bawa ke Taman Getsemani itu. Jadi ada tinggal 11, dan dari 11 itu 3 orang yang Yesus bawa dan malah dia kongsikan, dia bawa mereka dan dia beritahu apa yang dia gumuli, apa yang dia rasa. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, Yesus walaupun dia Tuhan, tetapi saya percaya dia memberikan pelajaran bagi kita, betapa perlu kita ada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita perlu orang-orang. Memang kita mungkin ada ramai kawan, ramai sahabat, tetapi kita perlu ada orang-orang yang kita katakan teman akrab, sahabat karib, yang dekat dengan kita. Nah, sebaik-baiknya orang-orang yang dekat dengan kita itu adalah keluarga kita. Sebab mereka adalah keluarga kita, ada pertalian darah dan sebagainya. Dan seharusnya dan sebaik-baiknya keluarga kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Supaya apapun yang terjadi pada kita, keluarga kita lebih dahulu tahu. Dan itu sangat-sangat baik. Dan sebagai suami istri, sebaik juga menjadi sahabat. Dalam pepatah bahasa dusun ada mengatakan sawoku tambalutku. Istriku atau suamiku adalah sahabatku, temanku. Dan itu sangat baik. Istri itu tidak hanya sekadar istri, suami itu tidak sekadar suami, dan demikian juga anak tidak sekadar anak, tetapi menjadi rekan, menjadi kawan, menjadi teman yang dekat. Karena mereka lah orang-orang yang akan memberikan sokongan bagi kita ketika kita dalam pergumulan-pergumulan berat. Dan itu sebabnya kita sangat memerlukan adanya kawan-kawan rapat. Nah, selain itu kita juga belajar di sini yang kedua, di mana Yesus mengungsikan apa yang dia rasa. Dia mengungsikan apa yang dia rasa. Bila kita membaca dalam petikan ini, dia katakan dalam ayat 27, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulai dia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini
berjaga-jaga dengan aku. Di dalam bagian ini, Yesus kongsikan, dia beritahu kenapa yang dia gumuli dalam hatinya. Dia memberitahu bahwa dia dalam keadaan sedih, ya, dalam keadaan takut, gentar, seperti mau mati rasanya. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, Yesus memberikan contoh yang sangat baik di sini. Dia memberitahu apa yang dia gumuli kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Saudara-saudara sekalian, hal ini penting bagi kita, bahwa ada waktunya kita juga ada pergumulan, ada kesusahan, ada tekanan yang kita alami. Sayangnya kalau kita tidak ada tempat untuk kita kongsikan. Memang kita tahu ada orang-orang yang begitu, yang tidak ada kawan atau tidak ada yang orang yang dapat dia percaya untuk dia kongsikan pergumulannya. Jadi semua pergumulannya itu terkumpul di dalam dirinya, dia tanggung sendiri dan dia tidak dapat kongsikan kepada siapa-siapapun. Dan itu berat. Dan itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita sering dengar di mana orang-orang yang kita kenal atau dengar, dia tiba-tiba kita dengar dia bunuh diri. Dan semua orang terkejut. Malah yang sangat menyedihkan lagi, keluarganya juga terkejut. Dan mereka tidak tahu apa masalah anggota keluarga mereka yang bunuh diri. Mereka tidak tahu. Mungkin karena tidak ada kesempatan, ruang untuk dia sampaikan, atau dia rasa sendirian dan tidak ada orang yang dapat dia luahkan pergumulannya. Saudara-saudara sekalian, betapa penting kita meluahkan pergumulan kita. Walaupun pergumulan kita itu kadang-kadang terlalu bersifat pribadi. Ya, terlalu bersifat pribadi. Kita tidak sanggup kongsikan kepada siapa-siapa. Tetapi kita memerlukan orang-orang. Jika kita sudah tidak mampu lagi tanggung, kita perlu. Saya ingin mengungsikan sesuatu, saudara-saudara sekalian. Pada satu kali saya mengajar satu kelompok belia. Dan setelah saya mengajar, saya berdoa, dan kemudian pertemuan itu sudah selesai. Ya, tinggal sebentar saya mau berangkat pulang. Tiba-tiba salah seorang daripada pemuda yang ada di situ, dia berkata, bolehkah saya bercakap dengan pendeta? Lalu dia bawa di tempat yang jauh dari yang lain karena dia ingin beritahu. Dan saya terpikir-pikir apa yang ingin dia beritahu. Lalu dia beritahu pergumulannya. Dia katakan, saya terikat dengan pornografi. Saudara-saudara sekalian, saya percaya ada ramai orang yang ada pergumulan, penderitaan, tekanan, depresi. Yang kadang-kadang kita tidak sanggup memberitahu karena mungkin kita rasa itu terlalu pribadi atau memalukan. Tapi saya katakan saudara-saudara sekalian, kita memerlukan orang-orang yang siap untuk mendengar. Apalagi kalau orang itu dapat memberikan kita konseling. Memang tidak sembarangan kita mau beritahu, karena ada orang yang tidak sekadar mau dengar, tapi dia mungkin juga akan menjadi orang yang menyebarkan berita itu, dan itu sangat-sangat menyakitkan. Kita perlu pilih, dan memang orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita dapat percaya, kita kongsikan.
Termasuk saat-saat seperti ini. Ya, ada saja pergumulan kita, tapi saya tidak tahu adakah kita yang rela untuk memberitahu kepada kita. Banyak kita memilih untuk pendam, tetapi cara yang terbaik ialah kita kongsikan. Ya, orang-orang yang dekat, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mau mendengar, dan orang-orang yang, apalagi orang yang dapat memberikan dorongan, motivasi. Kita sangat perlu orang-orang seperti itu. Kongsikan. Karena pada waktu kita kongsikan, itu berarti kita mengeluarkan apa yang terpendam dalam hati kita. Kalau kita tidak kongsikan, dia akan bertakung di dalam hati, dan kita akan terus rasa sesaknya, beratnya, karena kita tanggung sendiri. Ya, kita perlu seperti Yesus, dia kongsikan pergumulannya kepada murid-muridnya, yaitu mereka yang dekat dengan dia. Kita sudah belajar 2 hal, saya harap Anda masih ingat. Yang pertama, Yesus memiliki orang-orang yang rapat dengan dia. Dia memiliki orang-orang yang rekan atau kawan yang dekat dengan dia. Yang kedua yang baru kita belajar tadi, Yesus kongsikan segala apa yang dia sedang alami. Dia beritahu, dia sedang takut, dia beritahu. Dia cemas, dia beritahu. Dia mau mati juga dia beritahu. Dia tidak sembunyi, dia tidak tahan-tahan. Itulah juga yang harus kita lakukan. Nah, perkara yang ketiga yang kita dapat belajar ialah Yesus berdoa dan terus berdoa. Kalau kita membaca dalam bagian ini dikatakan 3 kali Yesus berdoa dalam selang waktu yang berdekatan. Ketika Yesus dalam pergumulan ketakutan yang begitu, dan dikatakan seperti yang saya baca tadi, peluhnya bertitisan seperti darah, rasa mau mati. Dalam situasi seperti itu, Yesus berdoa. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, berdoa itu tidak sekadar mengungkapkan apa yang ada di hati kita, beban kita, tapi berdoa itu memberitahu kepada Bapa di surga, mencurahkan segala pergumulan yang kita ada dalam hati kita. Dan memang Tuhan tidak mau kita tanggung sendiri. Segala persoalan-persoalan kita, Tuhan Yesus mau kita beritahukan kepadanya. Kita datang kepadanya dalam doa. Kita curahkan segala pergumulan kita, kesusahan kita, kepahitan kita, depresi kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita alami, dan Dia sendiri mau kita datang kepadanya. Ingatkah kita ayat yang sangat-sangat biasa, mungkin kalau tidak hari ini menjadi ayat yang luar biasa bagi kita, di mana di dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus memanggil kita. Apapun beban kita, apapun persoalan kita yang membuat kita tertekan, Yesus berkata, marilah kepadaku. Siapa yang Dia panggil? Siapa yang Dia ajak? Mereka yang letih lesu.
berbeban berat. Memang saudara-saudara sekalian, bila kita ada beban dalam hati, ada tekanan, itu membuatkan kita lesu. Karena semua tenaga kita yang ada itu disita, diperah, habis. Walaupun kita orang muda. Sebagaimana di dalam Yesaya 40 ada mengatakan, orang muda akan tersandung. Sedangkan orang yang berharap pada Tuhan diberikan kekuatan baru, seperti burung rajawan. Jadi Tuhan mau kita berdoa, selain kita memberitahu teman-teman kita yang rapat, kita kongsikan pergumulan kita. Kita tumpahkan juga segala pergumulan kita. Kita bawa ke depan Tuhan. Karena Tuhan mau kita memberikan diri kita dan pergumulan kita kepada Dia. Saya ingin membawa kita melihat lagi satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus ya. Pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Segala yang kekhawatiran kita apa saja, kesusahan kita, pergumulan kita, Tuhan katakan serahkanlah. Mengapa? Dan ujung ayat berkata, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhanlah yang memelihara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mampu menjaga diri kita. Bagaimanapun kita berusaha, hanya Tuhan yang mampu menjaga kita. Itulah sebabnya kita serahkan diri kita. Kita beritahukan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Selain itu, kita juga boleh belajar selain Yesus berdoa kepada Allah Bapa memberitahu segala pergumulan, sebenarnya juga Dia mau 3 orang murid ini bersamanya berdoa. Dan ini juga kita boleh belajar adanya orang teman doa. Baik kita boleh bersama maupun berdoa bersama secara jauh melalui telepon dan sebagainya. Yang kita boleh lakukan itu. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita, apa yang Yesus lakukan, teladan Yesus yang Dia lakukan ketika Dia berdepan dengan penderitaan yang berat. Apa yang Dia lakukan ini? Terakhir ialah doa Yesus adalah doa yang penuh dengan kepasrahan. Doa Yesus adalah doa yang penuh dengan kepasrahan. 3 kali Dia berdoa, doanya sama. Diakhiri dengan jadilah kehendak-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, ketika kita berdoa dan pasrah kepada kehendak Tuhan, surrender kepada kehendak Tuhan, disitulah letaknya kekuatan. Karena kita tidak lagi mengendalinya persoalan itu. Kita letakkan persoalan kita dalam tangan Tuhan. Dan kita bilang, jadilah kehendak. Apa yang Tuhan mau lakukan, lakukan. Itu berarti Yesus sudah bersedia. Apa saja yang bakal terjadi, saya bersedia. Doa yang penuh dengan kepasrahan seperti ini adalah doa yang penuh dengan kekuatan. Penuh dengan kesegaran, membuatkan kita kuat. Saya ingin bersaksi satu
cerita benar yang baru-baru terjadi. Ada seorang ibu ya, yang mana anaknya sedang sakit di hospital dan malah sudah dimasukkan ke ward ICU. Sejak anaknya masuk dalam hospital, memang dia terus berdoa. Berdoa. Minta Tuhan sembuhkan, minta Tuhan Yesus sembuhkan. Malah mereka, keluarga saya pasti mereka juga berdoa. Minta supaya anaknya itu disembuhkan. Dan semakin dia berdoa, minta Tuhan sembuhkan anak ini, minta Tuhan sembuhkan anak ini, semakin dia rasa tertekan. Sebab dia berpikir, mana tahu Tuhan tidak menjawab seperti yang saya minta. Bagaimana kalau Tuhan menjawab sebaliknya? Akhirnya dia bersaksi memberitahukan kepada kami bahwa dia menukar cara dia berdoa. Di mana dia berdoa seperti doa Yesus di sini. Jadilah kehendakmu, Bapa. Jadilah kehendakmu, Bapa. Kalau engkau mau anak saya sembuh, jadilah kehendakmu. Kalau engkau mau anak saya ini kembali ke tempat asalnya, jadilah kehendakmu. Dan sejak itu dia sangat-sangat kuat, sangat-sangat cekap. Sampai dia memang anaknya meninggal dan dikebumikan, dia sangat-sangat kuat. Mengapa? Saya sudah belajar sesuatu melalui apa yang dia katakan, pengalaman yang dia kongsikan. Dia kuat karena dia berdoa dengan doa yang pasrah. Jadilah kehendak. Selalunya kita berdoa, tetapi kita sudah ada kehendak. Dan kita mau Tuhan menyetujui kehendak kita. Dan itu yang menjadi berat bagi kita, karena kita berpikir bagaimana kalau Tuhan tidak menjawab seperti yang saya mau. Dan kita akan penuh ketakutan karena kita khawatir, takut kalau Tuhan tidak menjawab seperti yang kita mau. Tetapi kalau kita beri kedaulatan kepada Tuhan dengan mengatakan jadilah kehendakmu, maka kita akan lega karena kita tidak lagi menggumuli berpikir apakah doa saya dijawab atau tidak. Kita menyerahkannya dalam belas kasihan Tuhan. Itulah doa yang sangat kuat, pasrah. Saudara-saudara sekalian, apapun yang kita sedang alami dalam hidup ini, belajarlah untuk berdoa pasrah. Saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar ya teladan Yesus ketika dia menghadapi penderitaan. Masih ingat? Jangan lupa ya. Yang pertama, Yesus mempunyai kawan-kawan yang rapat, orang-orang yang rapat dengan dia. Kamu juga perlu. Kamu perlu, jangan tidak kawan yang rapat. Ya. Dan yang kedua, Yesus kongsikan apa yang menjadi beban. Begitu juga kita. Jangan pendam. Ya. Carilah orang yang dapat dipercaya, kongsikanlah. Apalagi kalau orang itu memang sahabat baik yang mengerti, yang mau mendengar dan mau menolong kita. Anda bertuah kalau ada orang, kawan-kawan yang begitu. Dan yang ketiga, berdoa terus menerus. Beritahu segala pergumulan kita, karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Tuhan panggil, mengapa kita tidak mau datang? Tuhan sendiri panggil.
Dan yang terakhir, belajarlah berdoa dengan kepasrahan. Pasrahlah. Utamakanlah kehendak Tuhan. Bela kehendak Tuhan menjadi utama dalam jawaban Tuhan. Sehingga kita akan menemukan kehendak Tuhan saja terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut atau merayakan atau memperingati hari kesengsaraan Yesus Kristus. Ingatlah Yesus sengsara, dia mengerti kita sengsara, dia tahu, dia bersama kita, dan dia mau kita menyerahkan hidup dan kesengsaraan kita kepada dia. Ya, Tuhan memberkati kita semua, selamat meneruskan hidup kita dan selamat menjalani atau ikut arahan kerajaan untuk mengawal pergerakan kita. Ya, semoga Tuhan beserta kita, memberkati kita semua. Amin.